jual lebih banyak untuk gitu. Memperoleh keuntungan dia harus jual lebih banyak gitu. Oke. Akhirnya demandnya biasanya turun lagi. Ini kan demandnya turun, dia tuh menjual lebih banyak, ya, jual lebih banyak untuk mendapat untung. Tapi akhirnya ya, tapi kemudian harganya turun. Timbangan baru kan, timbangan baru demandnya itu turun. Ya. Demandnya jual turun. Nah ini kan nanti lari lagi ke pasar ketersediaan biaya segala macam itu. Makanya ada baru ini demandnya baru. Apa? Jangan bisa lanjut ke ini kan masa sepuluh, tapi jangan bisa lanjut dia akan punya nominalnya biaya. Kalau memang ternyata dia sini kan nanti dia akan lari ke dia akan karena price sekali kuantiti biar dia mendapatkan itu. Pada saat revenue-nya misalnya ternyata di bawah ekspor, jadi penganalisannya seperti itu. Ya. Paham nggak? Jadi industri X meluas, industri Y menciut di halaman 8.9, ya. Itu maksudnya. Berikutnya adalah kita bicara ekonomi kesejahteraan dan mekanisme harga, dunia nyata dan harga keseimbangan. Kemudian keseimbangan umum input output, optimum Pareto atau efisiensi alokatif, surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, di sini kita bicara ekonomi kesejahteraan mekanisme harga. Kita lihat, jadi masing-masing kalau dari sisi produsen dia akan berusaha mencapai titik optimum, ya. Sementara dari sisi konsumen juga dia berusaha mencapai titik optimum juga untuk mencapai kepuasan dia, ya. Nah di sini produsen memproduksi dan menjual input pada harga sama dengan biaya marginal, ya. Jadi MR sama dengan MC, ya. Nah, harga input ini mencerminkan nilai barang tersebut bagi pemakainya. Sementara biaya marginal mengukur nilai input yang diperlukan untuk produksi. Jadi jumlah input yang produksi akan meningkatkan sampai harganya lebih tinggi daripada dengan biaya marginal. Jadi kita sudah mengerti lah itu, ya. Karena kita untuk mencapai keuntungan maka dia akan menjual dengan harga lebih tinggi dari biaya marginal. Ya. Kemudian persaingan memaksa para produsen produksi pada biaya paling rendah, jelas dong. Karena dengan biaya yang rendah maka kita mendapat keuntungan yang maksimum, ya kan? Kemudian ketiga, kondisi persaingan yang membuat konsumen bebas memilih dalam rangka maksimumkan kepuasan mereka. Ya, masing-masing konsumen ya, berusaha untuk mengoptimumkan pendapatan mereka. Dari pendapatan mereka dia berusaha maksimumkan apa yang dia inginkan untuk apa yang dia inginkan. Jadi dia akan berusaha maksimumkan kombinasi barang-barang atau jasa-jasa yang paling memuaskan dia. Jadi misalnya Mas Tano yang pendapatan berapa, 25.000 enggak ya, berusaha maksimumkan barang-barang dan jasa yang yang Mas Tano butuhkan, misalnya butik, kemudian beli apa ya, mungkin beli rumah di Indonesia. Amin. Ya. Nah itu
kemudian kita akan bicara langsung pada menjelaskan yang pertama dunia nyata dan harga keseimbangan. Ya. Karena masing-masing punya motif, produsen berusaha mengoptimumkan biaya produksi dan untuk mencapai keuntungan yang besar. Ya. Sementara konsumen berusaha untuk memenuhi kepuasannya, maka di sini ada dunia nyata dan harga. Maka saya akan menjelaskan pada dunia nyata dan harga keseimbangan. Nah, pada dunia nyata, pada dasarnya tidak ada yang sempurna kan? Ya, tidak. Oleh karena itu, mekanisme pasar di sini biasanya tidak bekerja dengan baik. Ada perusahaan yang monopoli, ya kan? Ya. Kemudian ada lagi di pasar input ada monopsoni dan lain sebagainya. Dan informasi juga tidak akan walaupun sekarang sudah zaman internet, tapi informasi juga tidak tersebar luas sekarang. Akhirnya harga keseimbangan tidak seperti tidak seperti di pasar persaingan murni, ya. Sehingga hasilnya tidak akan selalu optimal, ya. Walaupun begitu, tetap si produsen dia akan berusaha mengoptimalkan, ya kan? Kenapa? Ya karena ujung-ujungnya kan dia harus jual barang, jual produk atau jasa. Konsumen tetap tidak mau beli kan? Kalau harganya ketinggian, dirasa ketinggian, ya kan? Jadi walaupun dia monopoli, ya, dia tetap akan berusaha untuk se-efisien mungkin, walaupun tidak seefisien dengan teoritis, ya. Oke, sekarang berikutnya keseimbangan umum input dan output. Kita punya tabel 81. Ya. Tabel 81 itu kita punya apa di sini? Logam mesin, ya. Kemudian inputnya adalah produksi, outputnya adalah konsumen. Kita lihat di sini, kalian baca aja di tabelnya. Kita lihat di sini ada misalnya keluaran dari logam dan mesin, ya. Logam dan mesin keluarannya adalah misalnya 100, ya. Kemudian keluarannya adalah 1000, ya. Waktu totalnya 1000, ya. Logam dan mesin ini dipakai oleh logam dan mesin sendiri 100, tekstil dan industri kecil 250, energi 100 dan lain sebagainya sampai waktu totalnya adalah 1000, ya. Kemudian tekstil dan industri kecil dipakai oleh logam dan mesin 400. Cara bacanya seperti itu, ya. Dipakai oleh tekstil dan industri kecil 250 dan sebagainya 2000, ya. Energi, ya. Memproduksi total 500, dikonsumsi oleh logam dan mesin 150, dikonsumsi oleh berikutnya, nah, dan seterusnya, ya. Nah, kita lihat di sini dijelaskan bahwa kalau misalnya terjadi, misalnya semua konstan, ya. Misalnya ternyata industri tekstil ini meningkat kebutuhan terhadap logam dan mesin, maka salah satu yang lain ini kan harus berkurang kan, ya. Misalnya tekstilnya menjadi 700, output total tetap 1000, ya. Makanya ini yang disebut dengan constant return to scale, ya.
Misalnya logam dan mesinnya naik jadi 700, maka tekstil dan industri kecil ini pun bisa naik karena dia semua proporsional, ya. Tapi di sisi lain, yang lain juga harus menurun, ya. Jadi di sini kita lihat, makanya disebutkan, maka di sini disebutkan bahwa saling bergantungan antara sektor, ya. Jadi misalnya ini naik ya, dan di sektor ini naik jadi 700, dan naik jadi 700. Kalau naik 700, maka itu juga bisa naik, ya. Yang 20 jadi proporsional jadi 203, atau 2,6. Nah, 40 jadi 60, ya. Nah, karena ini naik, sementara produksi tidak tetap konstan, maka salah satu dari mereka harus turun. Nah, ya, kalau produksi tidak naik, kalau tidak, maka produksi harus berubah. Karena dia produksi yang berubah, maka pada saat ujian nanti kebanyakan teori, ya. Ada juga grafik, ya, tapi sangat sedikit, 1-2 aja. Cuma kalian harus punya logika di sana. Dari latihan-latihan. Jadi latihan-latihan juga bisa kan. Ya. Hah? Ya dihafal-hafalin aja di situ, tapi dimengerti jadi kan. Ya. Saya kira kemudian konsep optimum Pareto ini harusnya habis ini udah dia ya. Apa? Coba. Oke, kalau gitu saya selesaikan modul 1, ya. Nanti modul 2 3 saya akan kita tambahan di untuk modul 9 nanti kalian belajar sendiri. Karena itu cuma 2 menit. Tapi saya akan berikan tambahan untuk yang modul itu 1 jam saja karena memang tidak habis lagi. Karena kegiatan belajar 2 dan 3 ini cuma apa ya? Cuma teori sebetulnya. Ya. Itu cuma teori, ya. Yang utamanya adalah di modul 1. Nah, konsep optimum Pareto Pareto itu sebetulnya gini.
Pareto itu dia punya teori tentang efektivitasnya 80, distribusi pendapatan Pareto. Jadi Pareto ini adalah ekonomi dari Itali. Pada saat itu dia memberikan distribusi bahwa ternyata dia melakukan survei, ternyata pada dia awal pertengahan di Eropa sana, ternyata 80% pemilik tanah ya di Itali, di kota dia karena lah di Roma ya, setelah hafal di Roma 80% pemilik tanah tersebut di situ berkonsentrasi pada 20% orang ya. Jadi misalnya dari 20% orang kaya menguasai 80% kekayaan di kota tersebut. Oke. Nah, jadi di sini dia membuat konsep optimasi ya. Nah, di sini dia membuat kurva batas kemungkinan nilai daya guna ya. Kita bicara U itu utility ya. U itu utility ya. Kemudian UB, UA dan UB. Jadi ini kombinasi dua daya guna, utilitas dari A dengan B ya. Kemudian karena masing-masing kan punya distribusi pendapatan ya. Ya. Itu S1. Itu hubungannya dengan distribusi pendapatan. Jadi si Pareto ini dia dengan dari situ dia menilai bahwa distribusi pendapatan 80% pendapatan dikuasai oleh 20% orang. Oke. Nah, dari situ kemudian dia mengembangkan lagi dengan teori distribusi daya guna ya. Jadi di sini batas kemungkinan. Nah, sekarang kita bicara nilai ada E dan ada D. Ini adalah pendapatan seseorang di titik 0 ya. Dan kemudian ada titik C. Dari sini mana yang mungkin, mana yang tidak. Untuk F0 kepuasan 0, mana yang mungkin atau mana yang mungkin, mana yang tidak. Jadi batas kepuasan maksimum ini di sini ya. F tidak mungkin karena di luar batas 0 ya. Coba lihat gambar 8.3. C mungkin tapi C belum maksimum ya. Maksimumnya dia ada di garis D dengan E ya. Nah, D bergerak ke E berarti apa? Ini kan barang A, ini barang B ya. Karena kombinasi kan. Kalian kan punya gaji terbatas kan. Misalnya dengan gaji 25.000 kalian tidak bisa beli barang tidak bisa membeli di luar 25.000 kan. Bisa dengan 30.000 tapi ngutang kan 5.000. Dan itu ke depan kan akan harus dibayar juga. Ya. Nah, dari D bergerak menuju ke E. Kan? Itu berarti apa? Terjadi distribusi dari D menuju ke E. Berarti apa? Kepuasan A meningkat sementara B menurun. Ya kan? Ini kan begini kan? A-nya kuantiti A meningkat, kuantiti B menurun. Tapi kalau dari D ini kuantiti B meningkat kuantiti A. Kalau sebaliknya juga bisa dari E titik ke D berarti A-nya menurun, B-nya meningkat. Nah di sini berarti kepuasan misalnya Mas Nano anggaplah A ini baju ya, dan B ini adalah celana ya. Misalnya jadi D ke E berarti apa?
utilitas utilitas baju meningkat, sementara utilitas celana menurun. Ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya apa dari di pasar baju berarti apa? Pendapatan baju meningkat, sementara pendapatan si celana menurun. Pendapatan si penjual celana menurun. Ya. Nah, sekarang misalnya Mas Nano naik pangkat, gajinya juga lagi sebesar 25.000 menjadi 50.000. Nah, sekarang dia kurvanya berubah. Ya. Tapi biasanya kalau orang naik, ya, bukan kuantitinya yang meningkat, kualitinya yang meningkat. Kalau dulu dia nggak peduli merek, ya, sekarang jadi merek, gitu kan? Gitu. Kalau perlu mereknya dijual, biar kelihatan gitu. Jadi baju jadi merek putihnya di luar, kayak orang uting. Gitu. Kan begitu ya, nih manusia. Jadi karena teori ekonomi itu ilmu yang tidak sepenuhnya dengan logika bisa dipahami, tapi tidak sepenuhnya dengan matematik. Ya. Ada analisis matematik, tapi harus ada asumsi-asumsi. Karena dia bicara tentang manusia, ujung-ujungnya adalah manusia. Ya, manusia itu unik. Ya. Manusia itu tidak bisa, makanya nanti ada perilaku pemasaran, pasar itu ada perilaku. Ya. Mengapa? Karena apa? Kita tidak bisa seperti tadi manusia. Manusia kan berkonsumsi ada batasnya. Gak mungkin kamu beli baju begitu naik gaji pasti yang dibeli adalah kualitas yang berbeda. Itu tidak. Ya, mungkin kalian nanti akan belajar di pemasaran, belajar yang lain. Ya, ya kalian kan sebagai konsumen kan pasti kan merasa-rasa kan. Kalau dulu beli makan pakai tahu, lotek tahu ini enak. Wah sekarang nggak mau di Taiwan ya. Duit banyak, makannya cuma pakai ayam. Ya. Jadi karena itu mereka akan berpindah-pindah gitu ya kurvanya. Ya. Berikutnya surplus konsumen. Ya. Nah kita lihat ini makanya ini sekarang saya menjelaskan ke surplus konsumen. Jumlah pengeluaran total seorang konsumen maka menjadi penerimaan produsen suatu komoditi, ya kan? Betul tidak? Iya dong. Mas Lano membeli barang, baju dan celana. Maka itu menjadi penerimaan bagi si penjual celana dan penjual baju, ya kan? Nah di sini kita lihat di teori ekonomi selalu akan ada hukum law of diminishing returns. Karena apa? Kekuasaan manusia terbatas, ya kan? Karena di situ produsen membeli, konsumen akan membeli sesuai dengan kepuasan yang dia sesuai dengan daya gunanya lah. Ya Mas Ano beli 3 celana gitu kan nggak mungkin misalnya karena memang butuhnya cuma 3, ya, kan? Maksimum 3, ya. Nggak mungkin beli 10 sampai 100 ya kecuali mau jualan lagi, ya kan? Jadi gunanya ini adalah konsep surplus digunakan untuk memutuskan sejauh mana suatu barang, ya, memberikan manfaat total maksimal bagi masyarakat keseluruhan, ya. Jadi di sini lihat gambar 8.4, mungkin saya nggak perlu jelaskan lah. Itu seperti biasa hukumnya selalu nilai daya
kedua 3.000, ya, ketiga sekian dan sekian, makin lama makin turun, ya. Jadi nilai kegunaan ini udah teori saja lah, nilai kegunaan suatu produk terhadap konsumen. Kemudian surplus produsen atau rente ekonomi. Ya. Surplus produsen ini kita bicara tentang pendapatan konsumen terhadap suatu produk, ya. Jadi biasanya kan kita bicara alokasi maksimum pada saat dia di sini. Pada saat dia di sini, misalnya ya, ini adalah equilibrium, ya, gambar 8.5. Saya sering bingung dengan ini ya, dengan bahasan mereka menjelaskan marginal tapi tidak ada grafik marginal gitu. Ya. Ya. Yang ada grafik demand dan supply. Marginalnya di mana? Jadi sepertinya mereka menulis sembarangan aja. Yang pasti adalah surplus produsen mencapai optimum bagi masyarakat, ya, pada titik seimbangan. Di atas itu, ya, tidak seimbang buat masyarakat. Tidak apa, maka masyarakat mengalami kerugian, create loss. Itu aja. Kalian ini cuma teori saja. Ya. Mengapa? Karena apa? Konsumen membayar lebih tinggi kan, kalau dia jadi nilai maksimum seperti tadi kan. Kalau misalnya dia jual di sini harga segini kan, dia kan pada saat titik di sini dia sudah mendapat untung, ya kan? Misalnya sampai titik gini lah. Pada saat titik keseimbangan dia sudah dapat untung, ya kan? Pada saat ini kan diturunkan dari MR dan MC kan, ya kan? Bener nggak? Ya, kita lihat sini kan. Ini MC, MR, ini MC. Maka dibuatlah di sini keseimbangan, ya kan? Ini biaya pokok, ya kan? Kemudian pada saat dia di atas, maka konsumen membayar lebih mahal, ya. Berarti konsumen membayar lebih mahal. Maka inilah yang disebut dengan kerugian buat konsumen, ya. Dead weight loss, ya. Perekonomian tidak berada pada sumber daya yang optimal. Sumber daya yang optimal berada pada titik A. Tapi pada dasarnya ini kan teori. Di real life
semua akan berada di sini, ya kan? Atau malah ada yang di bawah. Ya, perusahaan tetap jualan walaupun nggak rugi, walaupun rugi gitu kan? Karena apa? Karena dia harus jualan daripada dia ruginya lebih banyak, sampai dia akhirnya nggak kuat lagi dia nutup, ya kan? Gitu. Ya, sampai sini karena waktunya sudah habis, ya. Kalian juga perlu makan dan lain sebagainya, maka saya cukupkan modul 8 ini sampai di sini. Kemudian yang untuk 81 dan 8 modul 2 dan modul 3 mungkin saya akan meluangkan waktu 1 jam, ya, 1,5 jam. Ini hanya teori saja, kalian bisa baca ya. Jadi nanti saya akan adakan sesi tanya jawab ya, mungkin kalian baca untuk modul 2 dan 3 ya, tanya jawab di depan lagi ya, kalau kalian mau baca ya, atau bisa kalian tanya ke saya lewat email atau apa, saya coba jelaskan. Asin dulu ini walaupun ini. Ini nama ini dulu apa? Ya, nggak apa-apa, saya yang bilang itu nggak apa. Apa nih? Bukan apa nih? Apa nih? Enggak ada ya. Ada beberapa yang saya jelaskan di papan karena